Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi pertama mata kuliah studi kelayakan bisnis, di mana kita harus mengerti dulu apa itu studi kelayakan bisnis, tujuan dan manfaatnya, aspek-aspek yang ada dalam studi kelayakan bisnis, serta tahap pelaksanaan studi kelayakan bisnis. Tujuan utama perusahaan atau usaha yang didirikan itu untuk memperoleh laba atau dividen yang besar. Jika perusahaan ingin terus meningkatkan laba atau dividen, maka perusahaan juga harus berkembang, baik dari segi produk yang dihasilkan maupun perusahaan atau pabriknya. Namun dengan kondisi ekonomi sekarang yang intensitas persaingannya cukup tinggi, maka pengusaha atau seorang yang berwirausaha itu tidak hanya dapat mengandalkan pengalamannya saja atau intuisi saja dalam mengembangkan bisnis, tetapi juga harus melakukan suatu analisis atau penilaian, yaitu berupa studi kelayakan bisnis. Nah, dari penjelasan sedikit tadi nih, apa sih sebenarnya studi kelayakan bisnis gitu? Ada beberapa pendapat ahli yang bisa kita ambil nih benang merahnya. Studi kelayakan bisnis ini merupakan suatu penelitian atau analisis yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Sebenarnya tidak hanya untuk mendirikan perusahaan saja ya, tapi juga untuk perkembangan suatu perusahaan, apakah bisa dikembangkan atau tetap dengan usaha yang itu saja gitu, yang sudah ada. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan sebuah usaha itu gagal? Yang pertama, ada kesalahan perencanaan. Ini sudah cukup jelas ya, jika perencanaan sudah tidak tepat, maka pengerjaan dan hasil juga tidak akan sesuai dengan harapan. Kedua, kesalahan menafsirkan pasar. Riset pasar yang baik menunjukkan di mana dan siapa pelanggan yang akan menjadi sasaran dari produk yang akan dijual. Ketiga, kesalahan dalam memperkirakan teknologi yang tepat serta tidak mau mengikuti perkembangan teknologi. Kesalahan dalam memperkirakan kontinuitas bahan baku. Misal di sini sebuah perusahaan saus atau sambal ya, harus memperkirakan cabai yang digunakan sebagai bahan bakunya apakah akan ditanam sendiri atau akan kerjasama dengan petani di sekitar lingkungan perusahaan gitu. Kelima, ada kesalahan dalam memperkirakan jumlah tenaga kerja. Ini akan membuat biaya gaji semakin besar, berarti kos perusahaan akan semakin meningkat dan akan berdampak pada harga jual bagi produk atau jasa yang akan kita promosikan gitu, akan kita jual, serta pendapatan perusahaan juga berpengaruh ya gitu. Yang keenam itu perubahan lingkungan. Yang keenam itu kesalahan yang disebabkan pelaksanaan proyek yang tidak terkendali sehingga biaya proyek membengkak dan penyelesaian proyek jadi tertunda. Yang ketujuh itu perubahan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Kedelapan itu data dan informasi yang tidak lengkap, dan yang terakhir tidak teliti dan unsur sengaja. Maksudnya kesalahan yang fatal itu adalah faktor kesengajaan untuk berbuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan berbagai sebab ya, yaitu baik yang tadi unsur disengaja maupun tidak disengaja. Nah, siapa sih pengguna atau yang berkepentingan, siapa yang perlu nih laporan studi kelayakan bisnis ini? Ada beberapa lembaga atau beberapa orang yang terkait dari laporan studi kelayakan bisnis ini. Yang pertama yaitu pemilik usaha. Sebagai pemilik usaha tidak akan mau jika dana yang ditanamkan mengalami kerugian. Nah, oleh karena itu, seorang pemilik usaha juga harus mempelajari hasil studi kelayakan bisnis ini. Tujuan investor. Investor ini menggunakan laporan hasil studi kelayakan bisnis untuk mengambil keputusan
akan menambah investasi atau mengambil investasi yang sudah ada atau menghentikan investasi yang baru gitu. Selanjutnya kreditor. Ini bisa kita ambil contohnya bank ya. Sebenarnya kreditor juga banyak lembaga keuangan lain gitu kan. Sebuah bank akan meminjamkan dana pada perusahaan yang laporan tahunan atau laporan studi kelayakan bisnisnya itu baik, karena bank tidak akan mengambil risiko gitu kan. Jika sampai terjadi pinjaman macet atau kredit macet dari si pemilik usaha. Selanjutnya itu pemerintahan. Pemerintah juga terkait pasti ya. Jika usaha itu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar, berarti otomatis juga pemerintah juga akan berdampak itu bagi perekonomian negara. Selanjutnya masyarakat luas, terkhusus masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, di mana itu akan membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang berada di sekitar perusahaan. Dan yang terakhir itu manajemen. Hasil studi kelayakan bisnis dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan kinerja karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, kita masuk ke tujuan dan manfaat. Kenapa perlu melakukan studi kelayakan bisnis? Berarti kita ketahui dulu alasan nih kenapa perlu melakukan studi kelayakan bisnis, yaitu memunculkan beberapa alternatif sehingga memberikan arah atau fokus terhadap rencana investasi, mengurangi alternatif-alternatif yang ada, memberikan alasan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu investasi, meningkatkan kemungkinan untuk sukses atau tercapainya tujuan investasi. Berarti ini untuk secara garis besarnya untuk mendapatkan alternatif investasi yang bisa dipilih oleh si pebisnis gitu kan. Terus bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam berinvestasi, memberikan informasi yang akurat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dari laporan studi kelayakan bisnis tadi, seperti yang ada beberapa orang tadi ya, pemilik usaha, investor, kreditor, dan segala macamnya. Kita masuk ke tujuan dari studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini memiliki beberapa tujuan yang umumnya ini ya. Umumnya untuk dari studi produknya, apakah produk itu marketable atau tidak. Maksudnya, apakah produk itu dapat dipasarkan dan sesuai dengan pasarnya. Selanjutnya, apakah bisnis dikerjakan secara berkelanjutan atau sustainable, bisakah ini berkelanjutan. Selanjutnya, sudut pandang manajemennya nih, bisnis tersebut apakah efektif dan efisien. Dari sudut hukum, apakah usaha itu legal atau tidak. Dan dari sudut keuangan, apakah bisnis itu profitable, atau maksudnya bisnis itu memberikan keuntungan tidak bagi si pemilik usaha. Nah, kita masuk ke manfaatnya. Ada beberapa manfaat nih. Secara garis besar ada manfaat finansial, ekonomi, dan sosial. Nah, manfaat finansial, suatu usaha itu layak untuk dijalankan jika dapat memberikan keuntungan bagi pemilik usaha. Itu sudah jelas ya. Jika usaha atau perusahaan itu tidak memberikan laba ya, artinya laba, berarti ya tidak ada gunanya, kecuali memang perusahaan kita itu non-profit atau perusahaan sosial atau perusahaan memang seperti panti atau lembaga-lembaga yang lain gitu kan. Yang kedua, memberikan manfaat ekonomi. Dapat memberikan penambahan jumlah barang atau jasa, di mana adanya ketersediaan barang dan jasa mengakibatkan masyarakat memiliki banyak pilihan dan secara langsung berdampak pada harga yang cenderung turun dan peningkatan kualitas barang yang sejenis. Yang kedua itu peningkatan mutu produk. Sudah jelas ya, jika produk yang dihasilkan banyak jenisnya, berarti kan perusahaan-perusahaan lain berlomba-lomba untuk meningkatkan produknya supaya ada perbedaan dengan perusahaan sejenis, perusahaan lawan.
Selanjutnya yaitu peningkatan devisa. Dapat meningkatkan devisa yaitu bagi dan memberikan manfaat bagi khusus negara, khususnya pelaku bisnis yang berorientasi pada, terutama pada pelaku bisnis yang berorientasi pada ekspor. Yang terakhir yaitu menghemat devisa. Ini terkait dengan ketergantungan terhadap impor barang. Manfaat sosial. Manfaat sosial ini cukup jelas ya, itu membuka peluang pekerjaan, tersedia sarana dan prasarana, membuka isolasi wilayah, meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Masuk ke aspek lagi, aspek-aspek atau ini yang akan kita bahas nih di satu semester ya, dan ada 2 lagi tambahan mungkin kalau mencukupi waktunya, yang mana ada 7 aspek yang akan ada di dalam laporan studi kelayakan bisnis yang akan adik-adik buat ya di awal hingga akhir semester nih pengumpulannya. Berarti kita masuk dulu aspek yang pertama, itu aspek hukum, membahas masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai ke izin-izin yang dimiliki. Keabsahan dan kesempurnaan dapat diperoleh dari pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut. Keabsahan dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh dari pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut. Selanjutnya, pasar. Aspek pasar dan pemasaran ini mengetahui seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang akan ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai oleh para pesaing laku. Di mana di sini dilakukan riset pasar baik dengan terjun langsung ke lapangan maupun dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Di sini ada beberapa mata kuliah juga yang terkait ya. Nanti di akhir juga akan dilihat beberapa mata kuliah yang terkait dengan aspek-aspek ini gitu. Kita masuk dulu aspek ketiga, itu aspek keuangan. Nah, di aspek keuangan itu menilai biaya-biaya apa saja yang akan dihitung dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Terus menilai seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek itu dijalankan. Ada beberapa metode ini yang akan digunakan di sini, yaitu payback period, average rate of return atau ARR, net present value, internal rate of return, probability index, dan rasio-rasio keuangan lain yang sudah juga dipelajari ya di mata kuliah manajemen keuangan ini. Lanjut ke aspek keempat, yaitu aspek teknis dan operasi. Itu meneliti lokasi usaha baik kantor pusat, cabang, pabrik atau gudang, penentuan layout gedung, mesin dan peralatan serta layout ruangan dan lain-lain. Penelitian ini mengenai lokasi meliputi berbagai pertimbangan, apakah harus dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, dekat dengan tenaga kerja, pemerintahan, lembaga keuangan, pelabuhan, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke aspek manajemen dan organisasi. Di sini berguna untuk menilai para pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Struktur organisasi yang dipilih harus sesuai dengan bentuk dan tujuan usaha. Dan manajemen juga harus profesional untuk usaha yang akan dijalankan atau sedang dijalankan. Lanjutnya kita masuk ke aspek ekonomi dan sosial, di mana itu untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek tersebut dijalankan, dampak ekonomi yang timbul dari pendirian usaha, dampak sosial yang ada seperti tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, penerangan, telepon, air, tempat kesehatan, pendidikan, sarana olahraga, dan sarana ibadah. Nah, yang terakhir kita masuk ke aspek AMDAL atau analisis dampak lingkungan hidup. Nah, di sini merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini, karena setiap proyek yang dijalankan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya, baik terhadap darat, air, dan udara yang pada akhirnya akan berdampak terhadap
kehidupan manusia, binatang, tumbuhan, dan yang ada di sekitarnya. Terakhir kita masuk ke dalam tahapan penyusunan studi kelayakan bisnis. Nah, dalam tahapan studi kelayakan bisnis ini ada 5 poin. Yang pertama itu pengumpulan data informasi, baik itu bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Informasi yang diperoleh boleh dari berbagai sumber ya, yang terpercaya seperti Badan Pusat Statistik, Bapepam atau Badan Pengelola Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, dan segala macamnya ya, atau perusahaan itu sendiri gitu. Serta pengumpulan data itu bisa bersifat primer maupun sekunder. Yang kedua itu melakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan metode-metode yang ukuran yang pernah dilakukan ya, atau yang lazim dilakukan oleh suatu bisnis. Tiga itu analisis data. Analisis data untuk menentukan kriteria kelayakan dari seluruh aspek. Setiap jenis usaha memiliki kriteria untuk dikatakan layak atau tidak layak. Kriteria kelayakan diukur dari setiap aspek untuk seluruh aspek yang telah dilakukan. Keempat, mengumpulkan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, apakah layak atau tidak layak usaha itu dilanjutkan. Nah, yang terakhir rekomendasi nih. Rekomendasi jika suatu usaha itu layak dilakukan, maka apa yang akan dikembangkan gitu, atau jika usaha itu tidak layak dilakukan atau tidak layak dikembangkan, maka apalagi alasan, harus disertai dengan alasan yang jelas. Nah, terakhir nih, kita harus tahu juga bidang-bidang yang terkait di mata kuliah kita ini. Kan seperti dari video perkenalan di awal ya, saya sudah jelaskan SKP ini memiliki keterkaitan ilmu dengan mata kuliah yang sudah adik-adik pelajari di semester 1 sampai dengan semester 4. Ini cukup jelas ya pengelompokan mata kuliahnya gitu. Dari berbagai aspek nih, hampir setiap aspek punya mata kuliah tersendiri. Ada keterkaitan mata kuliah sendiri gitu kan. Nah, mungkin untuk materi pertama ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.